Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan BCL TV dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kabarnya lagi pada sehat ya. Ya, jadi saya hari ini bareng ketua komite ya, PLT Komite SDN Waluya 3, Pak Nanasumber lagi. Mohon maaf tadi nggak bisa ngedampingi. Iya, tadi saya habis nge-review di SDN Waluya 3 sama Pak RT Herman. Pak Herman. Tadi pagi udah saya hubungi Pak Herman itu ada ini dari BCL TV nge-review, makanya saya ada ngisi acara tadi jadi nggak bisa ngedampingi. Pantesan saya udah habis berapa gelas kopi tadi di sana. Kan sudah berbatang-batang. Iya, dan rokok berbatang-batang. Tuhan tidak datang. Aduh, ini backgroundnya bagus ya. BCL TV. Di pos saya ini, silahkan mampir. Ya. Siapa aja boleh mampir sih. Yo good. Ya, jadi saya pengen ini nih rekan. Sebelumnya Pak Nana sehat? Alhamdulillah. Kemarin sempat ini. Habis dari SMP kan kita nge-review kehujanan terus ya. Jadi rada. Ngehujanin apa kehujanan? Dihujani. Aduh. Dihujani. Bang Hakim sehat? Alhamdulillah selama ini kita masih ada dalam keadaan sehat, lahir batin insya Allah. Nah, Pak Nana sehat luar biasa ya. Jadi setiap ada pembangunan di lingkungan BCL, saya nggak salah ngomong, asli bener. Selalu ada beliau. Alhamdulillah, kita bareng-bareng membangun BCL Waluya. Betul. Tapi sebelumnya kita berterima kasih ya pada semua pihak ya, terutama almarhum Bapak Haji Eka Supriyatmaja dan keluarga besar ya tentunya. Semua pihak RT RW desa semuanya, warga BCL juga yang sudah mengawal semua pembangunan di Waluya di BCL. Yang tadinya akan digeser-geser akhirnya tetap dibangun. Udah lama ya, 3 bulan kita belum kelihat lagi ke sana. Gimana, kaget? Wah, luar biasa. Bangunannya tuh megah banget. Ya, sekelas hotel bintang 7. Iya bener, bangunannya tadi saya kayak itu toilet ya, tadi saya lihat toilet tuh, terus ruangan kelasnya, terus termasuk ruang komite juga ada itu. Cuman bedanya cuma satu doang ya, nggak ada musola. Nggak ada musola karena mungkin ada masjid. Ya kan? Mungkin difungsikan buat yang lain, yang di di SMP kan kemarin ada musola di lantai 2. Betul. Di SD itu tidak ada karena di depannya kan masjid gede. Iya, mungkin itu bisa difungsikan ke yang lainnya. Itu toiletnya kayak toilet ini ya, Sultan. Serius. Alhamdulillah. Jadi bagus. Jadi kan tiap berapa tahun gitu ada infonya tuh kan ada perubahan desain segala macam. Jadi begitu pas yang memimpin almarhum ya seperti itu desainnya. Jadi tahun kemarin kan USB, unit sekolah baru itu 3 tingkat semua di se-Kabupaten Bekasi. Iya. Kita mau nanya-nanya nih perkara bangunan sekolah. Ada beberapa poin ya, diantaranya ini nih, saya udah bikin ini nih buat interview. Nih ya. Jangan galak-galak ya. Sejarah sekolah, terus keadaan sekolah, terus tahun ajaran baru serta efek lingkungan. 4 poin itu yang akan menjadi pembahasan kita hari ini. Kok sama aja kayak SMP kemarin? Iya kan, bangunan baru. Kurang kreatif bapaknya. Gak nanya yang lain ya. Nggak, itu untuk jumlah janda banyak. Nanti ada datanya di saya. Dari Pak RW kan ada sejarah lingkungan, sejarah sekolah. 3 bulan ke belakang itu kan ramai ya. Ramai banget. Ada penolakan. Sempat kita angkat juga ya. Sempat kita angkat, mau kita ajakin ngobrol, pengen tahu permasalahannya apa, cuman nggak jadi. Dan alhamdulillah tetap dibangun. Sampai sekarang kelihatan bangunannya. Iya. Itu sejarahnya gimana sih, Kang? Jadi sekolah SDN 03 ya tidak terlepas dari SDN 02. SDN 02 kan udah berdiri duluan tuh dari tahun 2014. Kita sama-sama dulu bareng-bareng itu dari 2 lokal, sumbangan dari CSR. Terus selang berapa bulan dibangun 16 ruangan kalau nggak salah gitu. Itu alhamdulillah, cuma kan dengan populasi warga BCL khususnya Waluya dengan angka kelahiran hampir 500 tiap tahun itu sudah tidak
mendukung lagi. Makanya tahun 2017 kan turun Permendikbud nomor sekian kalau nggak salah itu, yang mewajibkan satu kelas itu dibatasin. Yang tadinya berapa aja bisa masuk. Betul. Kemarin itu 2017 atau 2018 saya lupa. Waktu itu masih ada di sekolah saya di SDN 02 itu ada peraturan Permendikbud satu kelas itu satu rombongan belajar itu dibatasin 28 per kelas. Per kelas. Nah, satu angkatan juga cuma 4. Ya tinggal dikali aja 28 kali 4 berapa? Itu 56 kali 2 122 satu angkatan, sementara yang daftar kan hampir 300. Betul. 250 gitu. Ya dihitung dari angka kelahiran aja kan 500. 500. Taruhlah tiap tahun 500 anak yang mau masuk. Jadi kan 500 tersebar. Betul. Ya cuma di SD Waluya 02, ada yang di swasta, ada yang di ibtidaiyah dan macam-macam. Cuma ya hampir setiap tahun itu kan permasalahan klasik. Masuk sekolah tuh tidak tertampung. Makanya dari 2017 2018 tuh udah mulai dipikirkan tuh solusi menambah ruang kelas, kayaknya udah nggak memungkinkan. Itu cuma solusi jangka pendek. Makanya jangka panjangnya kan harus dibangun sekolah baru. SB, unit sekolah baru. Akhirnya waktu itu ya dirundingin sekolah, KFC, komite, ke desa, BPD semuanya dimusrembangkan. Dan kita bikin perizinan waktu itu dari RT kemana ke Pembang segala macem. Dan alhamdulillah itu udah karena dikawal juga dari Dewan dan Bupati juga, karena ini kan kebutuhan mendesak. Betul. Akhirnya ya harusnya kan tahun 2020 kemarin ya harusnya dibangun tuh. Cuma karena ada COVID, ada refocusing, akhirnya di akhir 2021 lah dibangun dengan segala permasalahannya. Ada penolakan kemarin dari warga katanya sih warga dan tapi tetap alhamdulillah masih bisa dibangun pada akhirnya. Ya mungkin semua pihak bisa menahan diri lah. Betul. Karena ini kan buat kepentingan masyarakat juga, masyarakat kita. Betul. Gitu. Itu terus untuk keadaan sekolahnya. Itu sejarah ya? Sejarah singkat lah. Ya kan? Udah pada tahu penolakannya. Sempat viral. Kita juga sempat dipanggil waktu itu, bukan mediasi namanya ya karena sebagai kepala lingkungan, kepala wilayah, Pak Camat ngumpulin kita semua. Kemana tuh dari desa, BPD, kepala sekolah sini, kepala sekolah sana, perwakilan masyarakat. Betul. Alhamdulillah nggak ada, kalau itu nggak ada lagi. Yang penting sejarah pembangunannya sebelum pembangunan itu ya, jadi nggak ujuk-ujuk ada gitu. Bahasa mana? Buka dulu kamus. Ujuk-ujuk itu tiba-tiba. Sekonyong-konyong. Iya. Jadi butuh perjuangan juga, ya kan. Dan itu tidak lepas dari peran aktif masyarakat BCL. Betul. Khususnya Waluya lah, sama semua pemangku kebijakan. Ini ya Kang Nana ya, masalah keadaan sekolah tadi kan saya udah nge-review ya. Nge-review kadang udah 3 tingkat ya kan, seperti yang tadi kita bahas di awal, toiletnya itu loh, toilet Sultan ya, cuman emang nggak ada musola seperti halnya di SMP, karena kan di lingkungan SD kan ada masjid ya kan. Itu keadaan bangunan sekolah itu ada yang aneh ya kan, itu ada saya menggelitik nih, itu fungsinya buat apa ya? Jadi depan muka ada pintu kaca, sedangkan kanan kiri itu blong gitu. Kanan kiri blong. Iya, jadi masuk. Iya, jadi gimana sih? Depan muka nih lobby, ya kan? Itu ada tertutup nih kaca, ya kan? Tapi kanan kirinya yang belakangnya depan. Depan. Iya, jadi orang bisa masuk dengan bebas gitu. Itu gimana ya? Ya itu kan mungkin dari speknya sana ya, kita nggak bisa bicara terlalu panjang masalah itu. Apa mungkin kekurangan nggak tahu kekurangan gambar gitu maksudnya? Enggak. Kalau kemarin bicara sama pemborong sih itu udah sesuai spek. Udah sesuai spek. Ya mungkin ada apa tuh namanya? Ya mungkin fungsinya belum kelihatan dari kita sekarang. Itu udah sesuai gambar. Iya. Tadi udah masuk dari lobi kaca, terus naik tangga. Iya. Terus ada ruang, saya lihat sih ada ruang komite, ruang guru. Bukan ruang komite sebenarnya, itu yang kecil itu kalau dari awal di spek gambar itu yang paling bawah itu, aduh lupa deh. Peruntukannya itu untuk peruntungan bawah itu, lupa saya. Oh pantry. Yang bawah itu pantry. Yang lantai 2 harusnya itu musola. Yang
Yang ketiga itu gudang. Kalau digambar itu, cuma kan itu tergantung nanti kepala sekolah peruntukannya. Apa yang urgent nih, misalkan itu buat ruang kepala sekolah khusus atau ruang guru, atasnya BP, apa ruang komite, itu tergantung kepala sekolah penggunaannya. Cuma yang pasti kan ruang toilet nggak bisa dipakai buat ruang guru. Buat rapat bisa. Buat rapat nggak bisa, karena disekat, kecuali 2 WC-nya gabung tuh bisa ngobrol. Bisa via Zoom. Tangganya sama. Jadi pembedanya sama SD, kemarin kita review SMP kan hampir sama. Pembedanya cuma itu aja, nggak ada musola di lantai 2, karena di depan persis dari SD 03 itu masjid gede. Betul. Jadi nanti bisa ke sana kalau pas waktunya sembah ya. Iya, betul. Jadi megah ya, bagus banget ya. Megah banget. Strukturnya kokoh. Ya, kokoh banget. Saya sih berharap gitu ya. Jadi kualitas pendidikannya jangan kalah sama kemegahan bangunannya. Oh, betul. Gitu. Itu tergantung nanti jadi itu pemangku jabatan. Pemangku jabatan. Kepsek, komite, RT RW kan masyarakat sekolah namanya itu juga harus. Seperti yang ini kan Waluya 2 ya. Itu kan bangunannya sangat megah. Ternyata banyak menyimpan prestasi yang tidak terpublikasikan. Oh gitu. Ya kan seimbang, ya kan. Artinya bangunan yang sangat megah dibarengin di kualitas pendidikannya. Dengan kualitas pendidikannya harus seimbang gitu. Jadi ada nilai plusnya. Iya. Dari sekolah negeri itu ada pembeda sama sekolah-sekolah negeri lainnya. Karena kalau itu tergantung inovasi. Betul inovasi sekali. Dari kepala sekolah, ada dorongan dari masyarakat lewat komite. Betul. Perbanyaklah eskul. Iya. Banyak bocah biar nggak main HP mulu. Betul. Tapi kan sekarang wajib main HP. Oh, daring. Rebutan sama mamanya. Aduh. Iya. Terus, tapi lantai 3 udah ke lantai 3 tadi. Lantai 3 udah. View-nya kemana view-nya? Wah, view-nya itu itu sawangkong saya. Mau gitu? Kata yang punya. Oh iya, Kong Darlim bukan? Luas banget ya. Luas banget. Luas mata memandang. Apalagi kalau lagi pas hijau kayak indah banget tuh. Itu bagus ya, bangunannya itu untuk sisi keselamatannya bagus. Sangat aman. Sekarang kan tinggi anak-anak SD berapa sih? Sedangkan benteng buat pengaman itu kurang lebih 120 cm ya. Jadi aman. Nggak bisa loncat ya? Nggak bisa loncat. Kalau SMP kan agak pendek. Kemarin saya lihat SMP agak pendek, ini lebih tinggi. Jadi anak-anak kalau pengen ngeliat keluar tuh harus loncat. Oh gitu. Jadi lebih aman. Berarti anak-anak kalau lewat, kalau jalan lihatnya tembok doang. Tembok doang. Jadi ntar ngegambar di situ. Apa namanya? Mading, jadi mading. Ya paling setahun juga udah penuh tuh sama coretan kreasi anak-anak, nggak biasa kayak gitu. Bener. Terus jadi, ini tahun ini kan udah masuk bentar lagi ya, udah masuk tahun ajaran baru ya, Juni-Juli. Sedangkan yang saya ketahui di SDN Waluya 3 itu sudah masuk angkatan keempat ya, ya kan? Masuk angkatan 4, angkatan keempat. Nanti untuk angkatan berikutnya, apakah yang sudah ada dipindahkan ke sana, apa tetap separuh numpang di gedung Waluya 2? Jadi keluarnya Permendikbud itu kan menyebabkan jadi dibatasin jumlah siswa. Gitu. Jadi yang tadinya sekian kelas itu ada 40, 30 jadi 28. Jadi SD 03 itu filial dari SD 02. Jadi kepala sekolahnya masih ngerangkap sekarang. Jadi saya juga belum komunikasi lebih intens lagi sama Pak Tohib masalah SD 03. Apakah udah diurus penegriannya atau yang siswa yang nanti ada di sana mau dipindahin. Ya mungkin di dalam minggu ini Bapak bisa datang lagi nanti. Kita langsung ini ya. Infoin kalau udah ada info sekalian. Karena penting. Ya itu yang diharapkan sama masyarakat sebenarnya itu. Ini SD udah megah, udah jadi, udah bagus. Ini kira-kira Juli udah bisa digunakan belum? Karena yang warga sekitar sana kan pengennya di sana. Iya, biasanya itu. gitu. Betul. Bang, angkatan pertama lagi. Iya. Lagi. Berarti khusus nanti mungkin supaya masyarakat tahu nih gedung yang baru itu untuk angkatan baru atau yang udah lama pindah ke sana gitu ya. Ya itu kembali itu yang bisa menjawab sebenarnya kepala sekolah. Kepala sekolahnya nanti. Cuma namanya kan SD Waluya 03. Jadi itu khusus umumnya buat warga Waluya, nggak cuma di BCL. Kan itu pilihan nanti ada yang pengen di Waluya 2, Waluya 1, Waluya 3, ya itu tergantung orang tuanya, tergantung kuotanya juga. Misalkan biarpun saya warganya jauh nih, saya di Lipo kan tinggal, misal mau sekolah di sana juga bisa gitu.
Dari Lipo ke sini jauh banget. Enggak, itu jadi tadi Jalan Lipo maksudnya. Iya, oh iya. Mungkin dari sana sekolah di sana ada kuota ya bisa. Yang dari sana juga ternyata karena udah seret katanya kakak kelasnya ada di 02 yang dekat 03 sini ya bisa. Itu namanya juga gitu. SD Waluya 03 bukan SD Blok F atau Blok E gitu. Ini khusus buat warga umum lah, warga desa Waluya. Iya. Dengerin ya. Jadi banyak pilihan sekarang. Betul. Kan di BC ada Waluya 1, 2, 3, ada SDIT swasta, ada Yacika, terus ada apa tuh? Binari. Terus yang di sini yang baru apa tuh? Itu Albayan. Banyak. Nurul Ulum deket, Albarkah ada. Iya, betul. Mau yang nyebrang ada di sana juga. Iya, saya yang nganterin. Ini hubungnya Insan Kamil ada, Rabani ada, Bapak sekalian. Iya, saya sekalian. Oh, enggak ngirim air doang ya? Enggak, saya sekarang kan karena sekolah udah mulai aktif gitu. Jadi saya ngasuh anak-anak ya. Oh. Iya, terus ini nih, aduh saya banyak banget yang nanya nih sama saya Kang. Masalah apa ya? Perekonomian warga. Kantin, aduh, ada nggak kantinnya gitu? Gimana itu kira-kira? Bapak tadi kan udah lihat tuh lokasi. Betul. SMP mungkin lahan sisanya banyak. Iya. SD kan terbatas. Itu sempit banget gitu kira-kira tuh kesana kan masjid. Ke sono sawah. Ke sana sawah, terus ke sini juga lapangan itu kan buat masjid tuh. Betul. Itu juga nanti harus kompromi lagi sama masjid. Kalau nanti kan pengen ada lapangan gimana? Karena ini kan berdekatan dengan masjid, ada DKM, ada Kepsek, itu harus ada komunikasi. Jadi untuk kantin kayaknya yang mudah nggak ada sementara. Nggak ada ruang ya? Nggak ada ruang. Cuma nanti diobrolin deh sama Kepsek. Oke lah, mungkin kantin nggak ada, tapi tidak melarang warga untuk berjualan di lingkungan. Oh, itu haknya kalau nggak di dalam sekolah itu hak. Nggak masalah ya. Cuma kantin idealnya ya tetap ada gitu. Cuma di mana itunya? Iya. Tadi sih saya menarik di sini nih yang ditunjukin sama Pak Herman itu kan beliau memaparkan katanya buat mading. Tapi kalau menurut saya cocoknya ini buat kantin gitu. Di dalam apa di luar? Di lantai 2. Oh. Depan persis itu, depannya. Di kolong jembatan bukan? Di kolong tangga bukan? Bukan. Di depan kelas. Oh. Yang katanya buat mading katanya. Oh, saya belum melihat malah. Nah, itu cocok, kayaknya sih cocok itu buat etalase. Terbatas gitu. Kantin terbatas. Kita obrolin deh nanti. Nah, idealnya harus ada tetap. Iya. Biar jajan nggak sembarangan. Betul. Nah, bagi rekan-rekan BCL ya, BCL TV ya bukannya tidak memberikan ruang ya, cuman emang areanya belum ada, tapi nanti akan dipikirkan. Buat para komite. Sama Kepsek itu. Dokumennya kalau di kelas itu di sekolah kepala sekolah. Kita cuma mengusulkan. Cuma kan harus kita pikirkan juga itu berdekatan dengan sekolah swasta. Betul. Sesuai dulu dengan hasil kita mediasi, salah satunya itu yang mereka mungkin tanda kutip dikeluhkan tuh nanti berisik, bising, rame. Nah itu kan dari sekarang harus kita pikirkan jalan masuk dari mana, jalan keluar dari mana, jam sekolahnya gimana. Ya untung aja SD mah nggak jarang berita tawuran. Intermezzo itu. Gak mungkin ada terus taruhan di BCL nggak ada kan. Jadi nanti diatur itu juga harus tetap komunikasi sama SD swasta sekolah. Betul sekali. Biar ya sebenarnya saling ini. Biar harmonis. Harmonis, mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Itu pembukaan undang-undang dasar itu. Terus ini kan masalah efek lingkungan, ya kan? Ini ada warga yang mengeluhkan gitu, efek dari pembangunan tersebut. Gitu kan, salah satunya jalan, kan? Jalan sih katanya sebelum ada pembangunan itu bagus. Ya. Terus pas hujan juga aliran airnya itu nggak mampet, ya lancar. Nah itu gimana kan ya? Apa nanti akan ada usulan pembangunan baru mengenai perbaikan jalan atau gimana? Jadi jalan itu kan jalan utama ya, terutama yang sebelah mana itu? Sebelah utara, sebelah barat. Sebelah barat itu kan jalan utama. Mau nggak mau itu kapan juga harus dicor ulang, sekaligus drainasenya, karena nanti kan jalur utama Bocah masuk dari situ. Puncak sekolah apakah yang masuk dari situ atau keluar dari blok yang sebelah timur itu tetap harus diajukan. Karena kemarin juga info
saya kan waktu pertemuan dengan pihak pemborong itu kebetulan nggak hadir. Jadi info dari Pak RT, Pak RW udah sedang mengajukan lagi kemarin tuh, sedang mengajukan perbaikan jalan lagi, plus drainasenya. Ya mudah-mudahan tidak waktu lama lah sudah dicor ulang. Itu karena setiap pembangunan pasti ada ada plus minusnya, ada efeknya gitu. Betul. Kayak saya bikin taman kan jadi rumah jangkrik jadi hilang. Dia ngungsi kemana coba? Bener. Cacingnya pada cacingnya ada di bawah. Saya nggak tahu pindah kemana. Jadi ngomongin cacing ini. Nah, jadi tetap ada efeknya. Betul. Efek negatif tetap ada. Buka ini sekarang apa namanya? Ibu kota baru? Iya betul. Pada digusurin segala macam ya. Itu hal yang biasa di pembangunan. Yang penting kan setelah itu tuh harus gimana? Iya betul. Selalu ada solusi. Iya, emang sih ada plus minusnya, gitu kan. Efek positifnya sih menginikan juga dari masyarakat juga. Ya akhirnya kan anak-anak kita gitu kan. Jadi sekolahnya nggak jauh. Nggak jauh, benar. Nggak khawatir lah. Ya, yang tadinya orang tua yang sekitar sono sekolah kemana kan harus nyiapin transport, harus nganterin. Sekarang bisa nyambil ngapain di rumah gitu, nyambil nungguin, tinggal datang jemput antar jemput. Tinggal ini kan karena 3 lantai menurut saya, apalagi bocah SD itu masih rada susah ya. Iya benar, gimana itu ya nanti kita komunikasikan lagi lah, karena 3 lantai gimana caranya itu biar lebih safety. Betul. Ngeri ini apa dorong-dorongan kan anak-anak itu kan namanya juga anak-anak ya, kita atur juga. Terus ditutup lah yang itu kayak di SD 02 itu kan ditutup jaring biar burgernya nggak masuk. Terakhir waktu itu ada burung hantu. Masuk ke dalam ini. Burung hantu ada 10. Yang kelihatan cuma 1. Iya. Yang lainnya masih berbentuk hantu. Itu mengenai keamanan. Yang ngeliatnya hantu bukan? Bukan. Malu kasar. Bapak kasar kan? Enggak, saya halus. Halus banget saya. Itu mengenai keamanan ya. Itu gimana ya? Kalau SMP kan saya rasa keamanannya lumayan lah. Ya, keamanan di lingkungan sekolahnya, di dalam gedungnya. Di SD tadi udah ada yang hilang tuh, kaca wastafel. Aduh, baru dapat info kan? Tapi udah dicek gitu, tadi ada. Katanya sih ada. Kan ada bekas bautnya. Emang sih kacanya tebel. Kayaknya tebel, tapi itu bisa hilang. Sempet-sempetnya ya. Kirain kita kan tadinya yang saya kenapa bukan keran gitu yang bagusan tuh kacanya dia. Makanya kemarin yang saya dikhawatirkan sebenarnya SMP kan di ujung perumahan, akses kemana-mana ini, makanya kemarin tertutup mati itu belakangnya, jadi selain pintu depan nggak bisa masuk kalau SMP tertutup mati kemarin. Dari bekas-bekas bongkaran, malah yang SD. Nanti coba, belum ada laporan oleh saya. Belum ada laporan, berarti itu saya baru pertama kali nih menginformasikan. Sebelumnya nggak ada berarti? Nggak ada. Ya pas tadi saya lagi nge-review gitu maksudnya. Nah, coba nanti dilihat lagi, khawatir kan ini apa hilang pertama hilang nih. Udah katanya nggak ada yang ketahuan. Lama-lama itu lobbynya hilang. Apa nama sekolah? Nama sekolahnya hilang. Waluyanya Y-nya hilang. Jadi Waluya. Jadi dia Uyanya hilang. Coba nanti kita obrolin ya. Bener-bener baru tahu infonya ini. Tahun ajaran baru ya tetap administrasi kependudukan diutamakan, warga KTP KK gitu. Tapi kalau SD mah nggak ini ya, nggak online ya? Nggak online, SD mah bisa titip ke komite? Nggak ada. Itu langsung domainnya ke paling pendataan. Yang udah nih banyak dari kawan-kawan kita ya kan yang nggak keterima menghubungi gitu. Ya apa gimana nih anak saya nggak keterima gitu. Gitu. Jadi kita menampung waktu itu, komite menampung. Jadi sekian ratus masuk sekian, nggak masuk sekian kan itu nanti diobrolin. Yang nggak masuk itu seperti apa. Waktu itu ada solusi. Udah masukin semua, yang penting tahu bangunan yang baru ada, katanya perjanjian gitu waktu ke dinas tuh. Makanya didorong sama Dewan Dr. Asep yang bangunan Waluya 03 itu jadi. Karena perjanjiannya kemarin waktu itu ini dimasukin semua 80 apa berapa 60 siswa di 02 tuh. Tapi bangunan harus dikawal, harus jadi. Gitu info saya. Makanya dari Dewan kita alhamdulillah ngawal. Alhamdulillah juga ya. Jadi megah. Bagus ya. Bagus banget, luar biasa. Oke, mungkin cukup. Iya. Jadi tetap itu utamain administrasi kependudukan. Jangan sampai kejadian kayak gitu lagi.
ini saya nggak masuk, ternyata pas dilihat KTP kampung, Iya. KTP mana kan, itu kan aturan dari sekolah. Betul. Itu apakah Jadi pakai, jangan nyalahin ya. jangan nyalain itu, apalagi nyampe wah gimana gitu, saya orang sini kayak gini semata pas dilihat ya bukan warga sini gitu, maksudnya biarpun rumah udah beli tapi belum diurus kependudukannya. Betul. Utamain itu deh. Nah itu ya, jangan sampai menyalahkan Sekolah gitu. sering-sering aja lihat di sekolah nggak apa-apa tuh nyambi lihat-lihat kan, sore-sore bisa tuh nyambi. Betul. SMP ramai terus setiap sore. Banyak yang mancing. Ada yang mancing, ada yang badminton kalau pagi. Makanya saya bilang nggak apa-apa biar anget sekolahnya. Oke, baik rekan-rekan, mungkin obrolan yang sangat singkat ini mengenai pembahasan SDN Waluyo 03. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya bagi yang masih belum jelas. Bisa langsung nge-WA ke deskripsi, ada nomornya ya. Yang belum jelas nanti di komentar, ya kan? Terus yang maling juga jangan nyampe lagi ya. Ya, itu. Kita pasang CCTV ntar. CCTV nggak boleh lagi ya. Boleh lagi. Oke, mungkin hari ini kita mau ngeliput daerah sana itu ya. Ada apa namanya? Ada kegiatan. Ya, di Masjid Alfa tuh ada kegiatan. Iya, jangan lupa hadir ya. Hari Sabtu, hari Minggu besok pagi jam 8 hingga pukul 4 sore. Oke, mungkin cukup segitu aja obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you. Saya Tatang. Saya Ian. Kita berdua Tatayan. Saya Tatang. Ini Alan.